Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fiber optik. Nah, di video kali ini kita akan mencoba melakukan praktikum penyambungan fiber optik menggunakan fusion splicer. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Arif Mutakin. Nama saya Arif Mutakin. Pada hari ini kita akan melakukan penyambungan fiber optik dengan media fusion splicer. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyambungan fiber optik itu ada dua jenis. Yang pertama menggunakan penyambungan mekanik dan yang kedua adalah penyambungan fusion splicer. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, nantinya diharapkan kita bisa mengetahui peralatan dan bahan-bahan yang digunakan pada saat melakukan penyambungan fiber optik. Yang kedua, kita diperkenalkan untuk mengetahui bahwa keselamatan kerja apa saja yang dibutuhkan pada saat kita melakukan penyambungan. Dan yang ketiga, yang paling pokok adalah kita bisa melakukan penyambungan fiber optik dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal satu persatu tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyambungan fiber optik. Oke, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan pada saat penyambungan fiber optik menggunakan fusion splicer tentunya adalah fusion splicer. Nah, ini adalah alat utama digunakan untuk melakukan penyambungan. Yang selanjutnya ada alat pendukung. Ini adalah fiber stripper digunakan untuk mengupas coating. Lalu ada fiber cleaver. Ini digunakan untuk memotong bagian claddingnya. Nah, ini adalah alat-alat utama dan alat pendukungnya. Selanjutnya kita membutuhkan bahan. Nah, bahan apa yang kita butuhkan? Kita akan melakukan penyambungan fiber optik. Otomatis kita membutuhkan bahan utama berupa serat optik. Nah, ini ada serat optik ya, masih utuh, ada lost tube-nya. Sehingga kita praktekkan mulai dari pengupasan lost tube. Nah, saat nanti lost tube sudah dikupas, kita butuh ya yang bahan namanya tisu. Nah, tisu ini nanti kita basahi menggunakan alkohol. Kadar alkoholnya di atas 95% agar nantinya cepat kering. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya nanti setelah disambung kita lindungi bagian sambungan tersebut menggunakan protection sleeve. Nah, nanti kita lindungi pakai protection sleeve. Selain alat dan bahan, tentunya kita juga membutuhkan beberapa alat keselamatan kerja, bahan maupun alat keselamatan kerja. Yang pertama kita bisa gunakan safety glass untuk melindungi mata kita. Lalu kita bisa gunakan bantuan koran juga untuk alas ya nantinya, sehingga jika ada bahan-bahan yang tercecer bisa kita masukkan ke koran ini, kita lipat baru kita buang. Nah, ini ada lakban. Lakban ini sangat penting pada saat penyambungan ini. Pada saat nanti ada potongan fiber yang tercecer, kita mengambil potongan tersebut menggunakan lakban ini, tidak menggunakan tangan langsung. Nah, nanti potongan-potongan tersebut kita masukkan ke dalam koran, kita lipat korannya, lalu kita nanti masukkan ke dalam tempat sampah yang sudah kita sediakan. Jangan di tempat sampah yang sembarangan. Demikian untuk alat serta bahan dan keselamatan kerja yang dibutuhkan pada saat penyambungan. Selanjutnya kita akan masuk ke penyambungan fiber optik. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan penyambungan fiber optik. Penyambungan ini kita lakukan di sebuah closure. Sebelumnya kita gunakan terlebih dahulu safety glass-nya. Ya, setelah kita gunakan, kita pilih fiber yang akan kita sambung. Sudah saya persiapkan di sini fibernya, saya pilih untuk warna yang merah. Ya, warna yang merah.
Nah, di sini kita perlu talikan terlebih dahulu biar nanti tidak goyang-goyang. Bagian lostopnya seperti ini, nanti akan terlihat seperti ini. Kita kupas sampai terlihat ya bagian coatingnya. Kita langsung dari sini saja. Oke, kita sudah siapkan tisu. Nah, kita ambil alkoholnya ya untuk membersihkan bagian jelly yang ada di sini. Oke. Nah, jika sudah, kita kelupas lagi bagian yang lain. Bisa kita potong bagian per bagian, bisa langsung dari bawah. Kalau dari bawah cenderung lebih berat ketika ditarik. Tapi harus berhati-hati biar tidak putus. Oke. Nah, mungkin Anda mendengar cheat seperti itu. Nah, ini berarti sudah mulai bersih dari jelly. Ya. Kita kumpulkan untuk sampahnya, nanti untuk dibuang ke tempat sampah yang sudah kita sediakan. Nah, kita sudah punya 2 serat ya, yang berwarna merah. Ini sudah ada bagian coatingnya, kelihatan warna. Ya, untuk selanjutnya kita memasukkan yang namanya protection sleeve ya. Jadi jangan sampai kita terlupa ya, sudah disambung baru teringat bahwa ini belum dimasukkan. Nah, itu nanti kan 2 kali kerja. Kita harus memotong ulang. Saya geser sedikit untuk menempatkan cushion splatter-nya. Oke. Ada cushion splatter sudah saya nyalakan ya, sudah saya nyalakan. Proses selanjutnya adalah melakukan pengupasan. Nah, kita kupas kurang lebih sekitar 3 cm, cukuplah. Nah, seperti ini. Kalau masih ada sisa-sisa, kita bisa bersihkan menggunakan alkohol dan tisu. Gunakan tisu yang lain ya, jangan gunakan tisu yang tadi sudah digunakan untuk membersihkan jelly. Nah, seperti ini. Setelah itu kita siapkan. Nah, di sini kita bisa pilih nih di angka 12 atau 15 tergantung dari panjang protection plate. Nah, seperti ini. Oke, tempatkan pada V-groove-nya dan holder ini digunakan untuk menjepit. Ya, seperti itu. Lakukan pada bagian yang lain atau serat yang lainnya. Oke, ini serat berikutnya. Itu lalu kita potong kembali ya. Berhati-hati, maaf sebentar. Kita tempatkan pada holdernya.
Dan ini adalah V-groove, namanya, ini holdernya ya, seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah penampakannya. Nah, ini kalau kita lihat ada sedikit basah. Ya, kita sudah lihat ya hasil penyambungan di sini. Jadi ada tulisan 0,00 dB, itu artinya redaman estimasi. Ya, redaman ada dua, satu estimasi, satunya real. Redaman real nanti akan muncul pada saat kita melakukan pengukuran menggunakan OPM. Nah, ini estimasi. Jadi hanya kira-kira, belum tentu ini adalah redamannya 0,00 karena ini bukan alat ukur. Ya, ada kalanya pada saat kita melakukan penyambungan terjadi error. Nah, apa yang harus kita lakukan jika terjadi error? Nanti akan kita jelaskan. Namun kita lihat terlebih dahulu beberapa error tersebut. Kita perhatikan pada splasher. Nah, seperti itu. Jika kita lihat pada sisi kanan dan kiri, potongannya bisa dikatakan dalam tanda kutip ngawur gitu ya. Nah, itu muncul namanya visual error ya. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa potongannya sudah terlalu jelek sehingga sama sekali tidak bisa disambung. Nanti kita berarti langkah selanjutnya adalah mengupas kembali dan memotong sebaik mungkin dan kita bersihkan lalu kita sambung. Error yang berikutnya. Error yang kedua, kita coba lagi penyambungan ya. Nah, ini adalah cut error, ada keterangan left. Ya, jadi ini bagian kiri dari serat optiknya, jika kita perhatikan tadi ada potongan yang miring ya. Jadi muncul namanya cut error. Solusinya kita nanti buka kembali, potong, lalu potong ya, tapi hanya khusus yang sebelah kiri, yang sebelah kanan aman. Seperti itu solusinya. Oke, kita coba penyambungan kembali apakah ada error yang bisa kita temukan. Ya, loading error. Nah, ini loading error ini timbul karena pemasangan serat optik baik sisi kanan maupun sisi kiri terlalu panjang, melebihi dari yang ada di ketentuan. Kita bisa lihat di sini. Ya, pemasangan serat optiknya terlalu maju ya, terlalu maju, jadi dia melebihi dari elektroda. Maka kita solusinya harus kita kebelakangkan atau kita undurkan kanan dan kirinya. Selanjutnya kita berikan perlindungan pada hasil sambung yang sudah kita lakukan. Persiapkan protection sleeve ya, digeser. Lalu kita baru buka. Nah, ini boleh di-reset dulu buat mengetes kekuatan tariknya, tensioning test. Kalau sudah, nah, kita bisa buka holdernya satu persatu. Oke, kita geser saja ya ke bagian tengahnya ya. Jadi bagian merahnya atau coatingnya harus masuk. Nah, setelah itu baru kita masukkan, tutup. Nah, kita sudah set di sini nyala. Ini nunggu ini sampai padam nyalanya sehingga nanti pemanasan dikatakan sudah selesai. Sambil kita nunggu mungkin kita bisa membereskan peralatan-peralatan yang sudah tidak digunakan kembali. Ya. Bisa membersihkan sehingga nanti ketika akan digunakan kembali sudah ready. Itu sampah-sampahnya kita kumpulkan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Cukup lama ya untuk memanaskan ini. Oh ya, sambil kita nunggu kita beritahukan untuk penempatan seratnya. Nanti serat paling pinggir ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dari sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Jadi nomor terkecil ada di bagian luar. Ya, dari nomor 1 ke 6, 7 sampai ke 12. Ya, setelah kita selesai melakukan proses heating atau pemanasan protection sleeve, maka kita akan menatanya pada closure. Nah, ini bagian di closure ini namanya kaset ya, yang berwarna putih ini. Nah, kita akan tata dengan urutan 1
paling pinggir ini 1, 2 sampai 6, 7 sampai 12. Oke, demikian hasil sambungan yang sudah saya tata di dalam klosur. Kurang lebihnya seperti ini ya, nanti tinggal menyesuaikan core 1 dan selanjutnya. Nah, jika kita sudah selesai melakukan pekerjaan, maka kita bersihkan lokasi tempat kita bekerja agar bersih kembali, serta ini memberikan kesan yang rapih ya untuk kita semua. Saya simpan ini terlebih dahulu. Saya rapihkan korannya. Ya, saya rapikan kembali korannya. Oke. Ini sampah-sampah yang tadi saya masukkan di sini. Lalu saya gunakan lakban ya. Jadi lakban yang tadi tidak hanya pajangan, jadi cara penggunaannya seperti ini. Ya, kita bisa ambil lakban secukupnya, lalu kita bisa mengambil seperti ini. Nih contoh yang tercecer, kita tidak perlu mengambil langsung, tapi kita bisa gunakan lakban sehingga dia akan menempel. Ya, kita prediksi saja, mungkin ada serpihan di sini, salah satunya sudah masuk di sini. Nah, ini kita masukkan ke koran tadi. Nah, ini sudah lebih aman. Kita tinggal buang ke tempat sini. Seperti itu. Ya, demikian untuk praktikum penyambungan fiber optik. Ya, penyambungan sudah selesai. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita bersama. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pas dalam saya menyampaikan materi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.